bagiannya. Mas Slamet, Mas Sugeng. Ini baginda beliau. Loh, Mas Ical katanya takziah. Cek bentar. Nah, nggak ada berarti dokdesnya keturun. Dibahas bab 12, kurang satu bab lagi, terus rampung, terus bahas buku evolusi seks. Tiga rai Sugeng bengi rencang-rencang. Beliaunya belum terdeteksi energi negatifnya. Rasa bahas menstruasi aneh-aneh. Aku di politik karo dokter itu kok ajur aku baru bahas getih. Moral landscape nanti setelah evolusi seks. Udah tak baca separuh, Bu, tinggal separuh lagi. Bentar ya. Aku jadi kayak wacanan sing bahasa-bahasa sing aneh-aneh, Bu. Iku gak meletek mana, iku ngejak gelut iku. Sik dokes lagi ngising. Ya kan ora kudu seksnya menungso to, Le. Kan kudu iso wae seke wit-witan ya ta. Kinjeng wang-wong. Nah, kok dibahas karo dokes nanti setelah gen egois ini rampung. Iya, dokes kalau ngising lama soalnya. Ditunggu aja. Ini masalah masih sembrono komentare. Ojo-ojo keturun lho rek wonge rek. Wah, baji lah. Nah, itu terus aku kon ngopo ngene iki. Saya mimik dulu. Loh, ya apa sih situ enggak ibu? Loh situ to dok, loh ya apa sih arek iki? Wis dikawiti loh. Malah WhatsApp situ enggak lo, ya apa sih? Kuclok arek iku. Saya sabar mas, mbak. Ini dokternya lagi mbuh ya. Iku urung ngombe obat arek mesti. Halo Bu Ratna, kaosnya hari ini dicetak Bu.
nanti dikabari. Loh ya sudah, sini tuh cah tertib kok, jangankan makan. Wis mandi, wis wangi. Mana ini baginda beliau ini? Kok cocok kesasar nih aku ngeliat ini. Layon besok dina minggu toh. Nyawang adik-adik sing do prei. Kok ora muncul sih dok sih? Embo arek embo ning ndi. Udah tahu WA. Tadi tuh WA situ enggak gitu lah, ya situ lah aku udah lip kok. Iya mas, itu aku wes jan. Oh tak kira matek jari. Wow lah sembrono tenan dokter itu. Jadi sabar ya. Lagi toto-toto ini. Iki bahas bab orang baik sampai duluan. Ini mbok sampai ngendi gak ngerti aku. Di Surabaya mbok. Nanti. Kok ben dokter saja yang jelas. Ayo mah tinggal nge-tweet arek iku bah. Sembrono tenan. Ayo iku. Nah, dokes aku keturun aku jawane Google Gusti Allah keturun. Sing mani Google sapa? Akhirnya. Ya opo sih? Apa? Tak kira mati kon, tak pikir. Lo. Iya tak kira kuwi mate iki. Ngono sampe aku nang Twitter tak tulis arek iki mate antarane. Mari ngumumno saiki ilang ngono. Sembrono arek iki. Sembrono tenan. Tak kira. Peh. Kon lek kon mati angel golek-golekane gantin itu. Cikur. Oh, lanjut. Ayo lanjut ya wes iki gini ya kita berbicara Orang baik sampai apa? duluan. Nah, iki orang baik iki orang baik sing ya opo dong. Nah, iki gini ya. Ini sebetulnya di bab yang ini memang Richard Dawkins itu memang pinter menyampaikan segala sesuatu itu secara apa namanya
dia itu mix antara ontologis dan apa namanya epistemologis itu ya kalau Richard Dawkins itu. Nah, eh, di buku yang di bab yang ke-12 ini eh apa namanya nice guy finish first gitu First ya. ya. Ya, nice guy finish first. Kalau di dalam bahasa Indonesia kayaknya orang baik sampai duluan gitu ya. Orang baik sampai duluan. Tapi eh, di bab yang ini juga itu ya. Di bab yang ini di alinea pertama itu lek gak salah deloken ya. Itu di alinea pertama itu Richard Dawkins malah menuliskan orang baik sampai belakangan gitu ya. Oke. Ya, nice guy finish last. Tapi ungkapan ini itu ya, ungkapan ini saja nih itu berasal dari dunia baseball gitu ya. Hmm. Hanya saja ungkapan ini itu di sini juga di apa di buku ini disampaikan bahwa ungkapan nice guy finish last ini ya, finish first ini disampaikan oleh ahli sosiobiologi sebetulnya, biologi orang Amerika ya, orang Amerika, Hmm. ahli biologi Amerika yang namanya Gareth Hardin. Aku baca bukunya dia itu banyak, banyak dulu ya. Jadi eh, kalau ya biasa lah ya, ada SMP ya, anak SMP. Waktu itu aku SMP bahwa yang namanya manusia itu adalah binatang gitu ya. Manusia ini binatang seperti binatang-binatang yang lain gitu ya. Eh, nah, tentu kalau binatang ya secara biologi itu gimana? Nah, pada waktu itu adalah buku-buku nggak sengaja itu aku baca bukunya orang ini, baca bukunya Gareth Hardin ini. Tapi terbitannya itu terbitan tahun 70 papat gitu ya. Judulnya itu masih ingat aku. Judulnya itu Mandatory Motherhood gitu ya. Hmm. Motherhood mandatory. Jadi apa namanya? eh, eh, Ibu mengasuh anaknya itu nggak punya pilihan lain gitu ya, nggak punya pilihan lain. Mandatory Motherhood ini bukunya itu aku baca buku ini tahun 78, tapi buku ini terbit tahun 74. Nah, dari bukunya yang namanya Mandatory Motherhood itu, nah aku berburu buku-bukunya si siapa namanya? eh Gareth Hardin ini. Nemulah sing judule iku ada eh judulnya itu tahun 65 itu ditulis itu. Nature and Man's Fate gitu ya. Itu tahun tahun 65. Terus ada lagi tahun 6 apa namanya? Tahun 69. Nah, ini orang ini menulis itu sains dalam hal ini biologi itu diubek sama yang namanya etika gitu ya, apa namanya judulnya itu Promethean Etik ya, etik Prometheus gitu ya, etik Oke. etik gaya Prometheus gitu ya. Living with Death, Competition and Triage gitu. Triase itu adalah milih-milih, jadi dimilih-milih. Jadi nah orang ini Hardin ini yang berbicara mengenai itu tadi kalimat nice guy finish last itu ya, nice guy finish Finish last gitu. Ini last. ya ini istilah ini digunakan oleh Gareth Hardin ini ya. Ini karena dia sering menyebut yang namanya sosiobiologi dan keegoisan gen. Jadi sebetulnya Ya. gen egois ini ya bukan Richard Dawkins yang bilang pertama gen egois itu, yang terutama adalah Gareth Hardin ini. Nah, tapi penjelasan yang membuat aku puas itu adalah bukunya E.O. Wilson ya tahun 83 yang On Human Nature gitu ya. Yang disampaikan oleh Richard Dawkins dalam bukunya Gen Egois ini disampaikan ya banyak dalam buku-bukunya Gareth Hardin tadi yang ku sebutin, terus kemudian di bukunya apa E.O. Wilson yang namanya On Human Nature itu. Bagaimana secara biologi kita itu didorong untuk berperilaku tertentu gitu. Hmm.
Halo Cito. Oke, Loh, ya wes. Gambarmu ini muter-muter. Tadi suaraku malah nggak kerung wong-wong. Ngono. Ya wes. Wes oke, stabil. Jadi gini, jadi sosiobiologi yang disampaikan oleh Gareth Hardin tadi itu, yang disampaikan oleh Richard Dawkins itu, yang namanya ditulis oleh apa namanya Gareth Keret. Hardin, terus kemudian yang namanya gen egois itu sendiri di buku-bukunya termasuk E.O. Wilson yang dalam On Human Nature-nya itu dan dipertegas lah ini kalau Richard Dawkins dalam hal ini dalam bab ini Richard Dawkins itu menjelaskan kenapa kalau misalnya seharusnya individu-individu yang apa namanya kalau gen itu egois terus kemudian menghasilkan individu-individu yang egois gitu. Seharusnya individu-individu altruis itu akan punah gitu. Mati di Hmm, sian gitu ya. Dia akan mati duluan gitu ya. Mati duluan dalam segala hal mati. Misalnya kalau kamu bersikap altruis, pangananmu mbok kena kancamu ngono ya. aku Panganan sing sing mbok lah kon mati. mangan apa? Hmm, Mate kon ngono ya. Itu mate kon gitu ya. Itu dalam spesies sehingga dalam bab ini si Richard Dawkins itu mengamati atau meneliti beberapa spesies itu mulai cacing lah gitu ya sampai kelelawar gitu kelelawar. Nah akhirnya apakah kelelawar itu di bagian akhir dari bab ini gitu Richard Dawkins itu me- a- menyatakan atau menuliskan hasil penelitian saintis itu misalnya apakah kelelawar itu mengenali individu hmm, gitu ya. Ya ternyata kenal gitu. Jadi kelelawar yang kelaparan itu diberi oleh kelelawar yang lain makanan. Tapi yang memberi itu yang kenal, bukan bukan hmm. bukan Ya, ya, kelelawar asing gitu keluarga ya. asing. Itu ya. Jadi yang namanya di sini akhirnya muncullah istilah yang namanya reciprocal altruism atau altruisme mele-mele ya, altruisme timbal balik. Altruisnya itu mele-mele, mele yang dikenal lah gitu ya, mele yang dikenal, mele kelompoknya gitu. Itu pada binatang pada umumnya gitu. Jadi Oke, binatang pada umumnya individu-individu altruis itu selalu jumlahnya segitu-gitu aja gitu ya dalam populasi gitu ya. Populasi di alam itu berjalan jutaan tahun gitu. Mereka sudah terseleksi bagaimana gen itu membuat komposisi dalam satu populasi gitu ya, populasi. hmm, Misalnya kalau gini aja yang gampang tuh. Yang gampang itu kamu dulu waktu SMA itu atau SMP itu kan dikasih tahu tentang genetika SMA itu. Dalam satu kumpulan kebo itu ya, 0,5% kebo itu 0,5 mesti ada kebo yang bule gitu, yang apa namanya, yang albino albino. gitu. Itu ya itu adalah itu diarahkan oleh apa namanya, oleh evolusi populasinya semacam itu gitu ya. Jadi dalam satu populasi kecenderungannya adalah 0,5% dalam populasi kebo itu akan muncul kebo albino ya. Jadi 200 kebo, satu kebo itu albino gitu setelah dihitung gitu ya. Nah, Hmm, eh, kecenderungan ini itu selalu tetap gitu ya di kebo-kebo di seluruh dunia gitu sama itu. Nah, kebo yang ini tentu dianggap bukan kebo oleh kebo-kebo yang lain karena beda gitu. oke. Ya, beda gitu. Beda. Tapi kok kalau beda kan dia tidak mempunyai kesempatan untuk mewariskan sifatnya karena dia kalau cewek ndak ada yang kebujantan Kalian mau. numpai ya. Kalau sing kebujantan numpai gitu ya. Kalau kebo bulenya itu lanang ya gak ono sing gelem ditumpai kebo iki. Dikira dudu kebo ngono ya. Dan jadi akhirnya itu dia teralienasi itu menjadi antigen di kelompoknya gitu. Nah, karena dia menjadi antigen gitu ya, itu menjadi antigen. Karena dia menjadi antigen, eh, akhirnya karena dia menjadi antigen, dia ya enggak punya apa namanya, enggak punya pasangan gitu ya. Dia enggak punya pasangan. Nah, setelah enggak punya pasangan itu, lah ya udah
dia tidak bisa menurunkan sifatnya, ya, enggak bisa menurunkan sifatnya. Karena dia menurunkan sifatnya, ya sudah dia nggak punya anak aja. Jadi ya harusnya nggak ada dong kebo bule gitu ya. Tapi yang namanya dalam pool gen itu, kolam gen itu, yang muncul itu bisa acak gitu ya, acak dan hitung-hitungannya itu secara secara statistik di mana-mana sama. Kalau 200 kebo yang satu adalah kebo Satu albino. Tapi kalau albino. kebo albino itu diambil dikumpul nambah kebo albino yang lain, yo mana kayak keluarganya Kiai Slamet iku ya. Jadi ya banyak gitu. Ya gitu ya. Itu jadi kebo bule dikumpul kebo bule. Ya enak warnanya akeh gitu. Yang Solo itu Kiai Guys, Slamet selamat keluarganya bareng. itu bule kabeh gitu. Iya, iya. Itu nah ini adalah salah satu contoh. Nah, tapi kalau di alam yang apa namanya tidak dimanipulasi, ya manipulasi ini kan yang paling genah contohnya adalah anjing. Anjing itu dimanipulasi oleh manusia. Anjing itu awalnya Hmm. sekitar 15.000 tahun yang lalu, anjing-anjing ini adalah serigala gitu ya. Serigala. Serigala, terus kemudian dia didomestikasi oleh manusia itu ya. Jadilah yang namanya Canis familiaris. Tapi Canis familiaris itu satu spesies, ada yang gede kayak Alaskan Malamut gitu, gede gitu ya. Terus ada yang Siberian Husky, ada yang pudel kecil gitu. Kenapa? Itu dimanipulasi oleh manusia. Misalkan manusia kepingin yang kecil, anjing yang kecil dikawinin sama anjing yang kecil, Hmm. menghasilkan anjing Hmm. kecil-kecil. Dipilih lagi yang kecil, dikawinkan yang kecil lagi, menghasilkan yang kecil-kecil gitu. Itu itu adalah pada yang namanya spesies anjing. Sehingga sekarang ini ras anjing meskipun sama spesiesnya, Canis familiaris gitu. Tapi ada yang herder gede gitu Hmm. ya. Ada pom-pom pompire kecil, wah sak gegem gitu ya. Pompire ku sak gegem no. Terus ada lagi yang panjang dowo ya, apa jenenge Haspapis itu dowo ngono. Nah, ini yang menunjukkan bahwa tapi apakah ini alami? Iya, alami lah. Manusia ini adalah bagian dari alam gitu. Ya, ya manusia ini bagian dari alam. Jadi kita juga mempengaruhi alam-alam yang lain, kita juga dipengaruhi oleh alam gitu. Nah, tapi yang disampaikan dari apa namanya di bab ini sebetulnya penekanannya itu adalah di alam semesta itu sirosam itu permainan limpah-limpasan aja gitu. Ya. Karena gitu ya, dalam hal ini tuh Richard Dawkins mengambil contoh itu adalah kompetisi Liga Inggris gitu ya. Yang Oke. terdegradasi itu ya itu aja itu. Betul. Ya masuk Liga 1 itu aja gantian aja gitu ya. Gantian aja itu aja. Yang bertengger lama ya itu aja gitu ya. Ganti-ganti posisi aja gitu ya. Ya itu. Wah, itu sampai sekarang itu kan tidak ada istilah misalnya apa namanya Chelsea atau Liverpool terancam degradasi, itu nggak ada gitu. Hmm. Nggak ada, karena ya sudah tradisinya duit akeh gitu ya, sponsornya ya akeh gitu. Itu adalah apa yang di-drive selama ratusan tahun ya sama dengan alam semesta ini. Dalam bab ini setelah hitung-hitungan dari beberapa spesies gitu, sebetulnya yang terjadi adalah sirosam gitu ya. Sirosam. Kalau ada yang mati ya muncul lagi. Jadi sehingga yang namanya dalam satu populasi jumlahnya ya tetap itu segitu gitu ya. Kenapa demikian? Ini adalah perbandingan yang menguntungkan bagi populasi itu. Kenapa? Ya itu apa namanya populasinya misalnya ini ada satu bagian yang altruis itu adalah populasi yang paling bagus untuk individu ini dan terjadi sirosam. Nah, sirosam itu adalah permainan impas-impasan. Nah, di sini juga apa dalam ekonomi itu kita juga permainan impas-impasan itu, zero-sum game. Nah, hanya lawyer yang kemudian lawyer ini yang zero-sum jadi non-zero-sum. Dalam hal ini sebetulnya ya bukan hanya lawyer, tapi bisnis ya. Bisnis itu adalah zero-sum game itu ya, non-zero-sum game. Kalau
yang bukan itu misalkan barter itu adalah sirosam misalnya. Sirosam. Sirosam misalnya Cito barter apa namanya beras dengan endok bebek gitu ya. Misalnya beras 1 kilo dituker 5 endok bebek itu karena nilainya sama gitu. Itu adalah Itu sirosam Sirosam gitu. game. Sirosam game itu, permainan impas-impasan. Sama itu, kalau hari ini aku dapat duit 10 juta, ada orang lain kehilangan 10 juta gitu. Lah karena jumlah duit ini tetap itu. Jumlah duit ini tetap. Kalau hari ini aku dapat 10 juta, ada orang lain kehilangan 10 juta gitu. Nah, tapi yang namanya ini adalah zero sum game gitu. Nah, di bab ini juga dia menyebutkan non zero sum. Non zero sum itu misalnya opo gitu ya. Misalnya ya tadi kalau kamu beli apa namanya 1 kilogram beras gitu ya, katakanlah harganya 30.000 gitu atau 40.000 atau 80.000 karena jumlahnya segitu gitu. Coba tuh saya kira misalnya kamu karaoke bayar 400 kok oleh opo ngono. Ya. Nanti coba kamu dapat apa gitu. Jadi kamu mendapatkan 200, kamu tidak mengambil apapun gitu. Tidak ada barang yang kamu ambil gitu. Yang kamu dapatkan apa? Kepuasan lah itu gitu ya. Jadi Mangku jadi LC no. ya akhirnya itu mangku LC loh. Kon tambah bayarnya tambah akeh. Mbok mangku tambah bayar gitu lah. Perasaan mangku LC gak bayar apa? Gendeng kon iki ngono. Kon ya langsung delet-deleti telek lencung kon gak bayar. Arek gendeng ya itu. Oke. Itu tadi Itu non adalah yang namanya non Sirosam. sirosam. Jadi sirosam game itu adalah permainan impas-impasan, tapi dalam ini kalau yang namanya sirosam, non sirosam game itu di situ ada yang namanya bisnis. Bisnis itu mengubah yang namanya sirosam game menjadi non sirosam game gitu. Kamu nggak mendapat apa-apa, tapi kamu merasa mendapat sesuatu. Enak gitu ya. Wah, udah itu seneng gitu ya. Padahal kamu itu kalau misalnya apa iku mau apa jenenge karaoke itu. Kamu nyanyi itu loh ya. Kamu nyanyi itu apa? Gak ditonton uang. Kamu nyanyi ditonton TV. Kamu ditonton TV. Bayangin aja itu ya. Kan nggak ada yang nonton kamu nyanyi gitu ya. Kamu bengok-bengok nggak ditonton orang tapi ditonton TV gitu ya. Habis gitu mesti bayar mana gitu. Tapi kamu mendapatkan kepuasan dan merasa puas. Itu juga itu misalkan ada orang ziarah ke Sungai Gangga ya sama itu non zero sum game itu bayar atau nang India gitu. Ya itu dapat itu atau ziarah nang Yerusalem sama gitu. Yerusalem itu adalah non zero sum game itu ya. Kamu ke misalnya ziarah ke Borobudur lah apa sama, itu sama. Sama dengan yang namanya wisata itu sama. Itu non zero sum game itu. Nah, di sini juga penekanannya apa namanya Richard Dawkins juga menyampaikan yang namanya non zero sum game itu adalah itu permainannya manusia gitu ya. Manusia yang kenal non zero sum game, hewan ya nggak kenal gitu. Lah perasamu morono wedhus itu nyeluk PT kon nari nang ngarepku ngono kon tak bayar beras kan enggak gitu ya. Ya bayangin aja masa ya wedhus itu terus kemudian puas gara-gara PT nari-nari kan ya enggak gitu. Nah, ya jadi yang non zero sum game itu hanya ada pada manusia karena di buku ini tidak disampaikan oleh yang namanya Richard Dawkins yang namanya non zero sum game itu muncul ya karena yang kita memandang dunia ini berbeda. Kognitif kita itu mengalami perubahan itu. Dari sebelumnya kita apa namanya revolusi kognitif yang pertama karena bahasa, terus revolusi kognitif kita karena peradaban pertama, pertanian gitu. Revolusi kognitif kita karena revolusi industri gitu. Teknologi. Kemudian ada revolusi sains, sekarang revolusi digital gitu. Kita mengalami perubahan dan non zero sum game itu menjadi sesuatu yang
jadi patokan gitu. Misalnya non zero sum game yang jelas gimana gitu. Kamu bayar misalnya, kamu bayar apa kuota tiap hari itu hanya untuk nonton seseorang yang punya anak dari kecil, dari bayi, tiap hari dia itu Live. posting ya. Apa yang terjadi dengan anaknya? Sebetulnya anak itu dibesarkan dengan kuota gitu ya. Anak itu dibiayai dengan kuota gitu ya. Anak itu Oke. dibiayai dengan kuota. Ini adalah non zero sum game gaya baru di dunia digital ini. Setiap hari ini anak oleh bapaknya tiap hari kegiatannya diposting, ngapain mandi diposting, nangis diposting, semua diposting gitu. Nah, bapaknya juga dapat misalnya mendapatkan kesempatan endorse. Nah, dia mendapatkan penghasilan dari situ. Ya, Nah, itu ini kan adalah bentuk Sirosam, Cok. non zero sum game. Non Oh, zero sum game. Orang kamu puas kok, kamu nggak dapat apa-apa gitu. oh yang Nggak dapat apa? Sirosam game yang upload, yang dapat Iya, endorsan tadi. bukan artinya non zero sum game ini bentuknya itu berkembang ya, Oh, berkembang gitu ya. Berkembang. Kalau dulu non zero sum game ya kamu datang ke dukun terus kamu didoain oleh dukun was wisus niat insun mata aji kuripat ripet terus segi wojo saipet mampet kersane ngalah terus kamu bayar itu. ya. Ya, kamu didoain oleh dukun, kamu bayar itu. Ini non zero sum game itu. Dukune oleh 5.000 terus kan gak oleh apa-apa, kan kehilangan 5.000, tapi kamu merasa sudah didoain Sudah sama si dukun mendapatkan ini, ya. mendapatkan mantra. Nah, karena perkembangan ini, misalnya perkembangan teknologi ya, perkembangan kognitif manusia dulu waktu misalnya pertanian itu. Kamu yang bercocok tanam gitu ya. Tapi petani-petani harus membayari tentara-tentara yang menjaga pertanian mereka gitu ya. Yang belum tentu 10 tahun sekali loh mereka perang gitu ya. Belum tentu itu. Ya, ini menjaga wilayah pedesaan gitu ya. Itu menjaga wilayah pedesaan. Ini yang disebut non zero sum game awal-awal yang ini awal-awalnya kleptokrasi itu begitu memang. Kleptokrasi gitu ya. Kleptokrasi ini adalah istilah yang dikenalkan oleh Jared Diamond gitu ya. Jared Diamond di bukunya, nanti kita bahas saja itu satu persatu. Di bukunya Gun, Germ and Steel itu ya. Di bukunya Ya, Jared panggil Diamond, Gun, banget Germ and itu, Steel Dok. ya itu ya. Loh, kamu tahu ya, Gun, Germ and Steel itu sebetulnya adalah hasilnya hasil risetnya Jared Diamond. Jared Diamond. Risetnya Jared Diamond itu 3.600 halaman. 3.600 halaman. Riset. Nah, diringkes jadi sekitar berapa itu? Hampir 400 halaman. 400. Ya. Diringkes 400 halaman dari bukunya yang namanya Gun, and Steel itu. Nah, di buku Gun, and Steel itu dikenalkan pertama kali namanya kleptokrasi. Kleptokrasi itu sampai sekarang gitu. Ini adalah bentuk non zero sum game gitu ya. Non zero sum game peradaban manusia. Itu sampai sekarang karena yang namanya peradaban manusia karena agriculture ini adalah selama 10.000 tahun gitu ya. 10 sampai 12.000 tahun. Itu kita dalam bentuk yang sama itu agriculture. Nah, di sini ada yang namanya kleptokrasi. Kleptokrasi itu adalah yang mencari kekayaan itu, yang memproduksi kekayaan itu adalah petani ya, peternak, pemburu gitu. Tapi yang menikmati ada elit-elit yang pemalas gitu. Iya. Duduk ya, mikir gitu ya itu. Bayangin aja. Jadi misalnya contoh aja. Candi Borobudur dibikin oleh Samaratungga, yang enggak lah, yang bikin itu pekerja itu ya. Ya. Tapi tidak pernah pekerja itu dihargai gitu. Yang dihargai adalah Samaratungga. Bayangin, itu yang namanya pendeta-pendetanya itu cuma duduk aja. Ya itu aja. Dia pendeta-pendetanya itu menggunakan candi yang dibangun oleh masyarakat, oleh pekerja gitu.
ya. Pekerja yang membangun candi, tapi yang dimuliakan adalah ya Pendeta. bukan itu di mana-mana seperti itu gitu ya. Jadi gereja itu dibangun siapa? Yang bangun itu pekerja gitu. Ya. Tapi yang di situ yang dimuliakan ya itu adalah bentuk kleptokrasi. Memang manusia itu seperti itu. Karena pada saat kita kenal yang namanya peradaban, kita kenal perang gitu. Sebelumnya nggak ada gitu. Sebelumnya kita manusia nggak kenal perang. Kalau nenek moyang kita zaman pemburu pengumpul ya, jangan pemburu pengumpul gitu. Terus kemudian mereka terdesak oleh kelompok lain, mereka pergi gitu. Ini dunia ini masih luas, kita berburu di tempat lain nggak apa-apa gitu. Tapi pada saat kita menanam padi, menanam gandum, terus diserang sama suku tetangga atau kampung tetangga, kita bela mati-matian. Kalau kita pergi, kita nggak dapat makanan, kita mati gitu. Lah muncullah kelas-kelas baru gitu ya. Di situ tidak bisa lagi hasil panen itu terus dibagi rata, nggak bisa gitu. Akhirnya yang terjadi adalah kleptokrasi ya. Itu tadi yang bekerja petani, peternak, pemburu, yang dapat hasil lebih banyak adalah kepala suku gitu ya itu. Ya itu dukun ya gitu ya. Itu nggak ngapa-ngapain mereka. Tentara itu adalah akhirnya terbentuklah kasta-kasta itu tentara, kesatria gitu. Kesatria penggawaannya mek petenteng mlaku nggawa panah muter-muter ngono ya. Gak lapo-lapo, perang ya gurung tentu 10 tahun pisan gitu. Tapi mereka mendapatkan hasil yang lebih besar daripada petani. Bahkan yang namanya tentara itu stratanya dalam masyarakat selalu lebih tinggi dari petani. Lebih tinggi gitu. ya. Lebih tinggi dari petani. Itu yang namanya non-zero sum game gitu ya. Non-zero sum game itu. Bahkan petani-petani itu rela itu. Rela itu. Dia itu bungkuk sama yang namanya tamtomo itu. Bungkuk. Petani ono tamtomo bungkuk itu ya. Tamtomo dan dia dibayar dari mana bayaran tamtomo itu? Iya dari jeripayanya petani. Dan itu yang dijelaskan dalam sosiobiologi itu ya, sosiobiologi. Dan posisi yang seperti ini itu baku dalam 12.000 tahun itu ya, 10.000 tahun. Nggak ada petani berani pakai bajunya kesatria. Oh, nggak berani itu. Di Inggris juga gitu, masyarakat biasa itu pakai bajunya kesatria. Wow, kepingin di penjara apa gitu. Di Inggris itu ya. Itu dulu kalau ada dalam film apa ya? Film Robin Hood gitu ya. Filmnya Robin Hood yang Russell Crowe itu ya. Russell Crowe itu kan mereka itu memakai bajunya kesatria itu kriminal gitu. Itu kriminal gitu. Itu yang disampaikan. Jadi yang namanya non-zero sum game itu bentuknya berubah-ubah gitu ya. Nah, pada saat revolusi, tapi di sini tidak dibahas oleh oleh Richard Dawkins. Richard Dawkins hanya mengatakan menegaskan bahwa yang namanya non-zero sum game itu adalah ya bentuk yang sama dari yang namanya reciprocal altruism, hanya saja terus kemudian jadi lebih besar gitu ya. Nah, di buku ini juga tidak disampaikan kenapa manusia itu bisa terus kemudian melatih itu ya, melatih reciprocal altruism itu sehingga menghasilkan kerjasama yang lebih besar. Karena kalau di bab ini itu ya kerjasama dan tidak kerjasama dibuat yang namanya matrik 4 gitu ya. Nah itu jumlahnya selalu tetap dalam satu populasi binatang gitu ya, binatang itu gitu ya. Harus Ada imbang manusia, berarti, imbang gitu. Jadi akhirnya individu-individu yang egois, ya jumlahnya atau perbandingannya selalu tetap dalam satu populasi dengan individu-individu yang altruis. Meskipun yang altruis itu juga altruisnya milih-milih. Misalnya tadi, jangankan simpanse, simpanse itu bisa menolong temannya yang mau kecemplung, tapi dia bisa memberikan serangan mematikan kepada kelompok lain gitu. Ya kayak manusia gitu ya. Seperti manusia gitu. Seperti manusia Homo sapien ini dia menyerang kelompok lain itu dengan serangan mematikan. Simpanse bisa melakukan itu gitu ya. Nah, tapi kalau yang di alinea terakhir di bab ini menjelaskan altruisme pada kelelawar gitu. Kelelawar itu kalau
dibikin kelaparan itu diberi makan oleh temannya gitu. Jadi kelelawar itu tahu teman-temannya yang Kaliran. kelaparan itu tahu gitu. Kaliren itu tahu gitu ya. Kaliren itu tahu. Nah, kelelawar-kelelawar yang cenderung memberikan makanan kepada kelelawar yang kaliren ini adalah kelelawar-kelelawar yang dikenal gitu. Bukan kelelawar asing gitu ya. Jadi kelelawar pun mengenali individu gitu. Mengenal dari memori terhadap individu itu otak kelelawar itu bisa. Makanya yang namanya akhirnya balik lagi kita balik ke kembali yang namanya mental. Mental itu adalah bagaimana individu berkomunikasi dengan individu lain. Merespon individu lain. Itu adalah mental. Jadi mentalnya di dunia ini, kehidupan mental itu seperti lautan mental gitu ya. Mental kita tentu beda dengan mentalnya spesies lain. Bahkan mentalmu tuh dengan mentalku itu beda gitu ya. Bagaimana otakmu mengenali dunia ini dengan otakku mengenali dunia itu beda gitu. Jelas beda tuh, jelas beda gitu. Meresponnya pun beda gitu. Tapi yang disebut kesehatan mental itu adalah pada saat kita tidak punya hambatan atau tidak punya hendaya, ya, tidak punya handicap dalam berkomunikasi untuk membuat satu kerjasama. Itu adalah kesehatan mental. Nah, balik lagi ke binatang-binatang lain tadi. Binatang yang menotis individu lain, dalam hal ini kan memang mamalia ya, sisapanya, sopo itu, kelelawar ini. Tapi apakah burung itu juga bisa mengenali individu gitu? Ada burung yang mengenali individu, itu ada. Burung-burung mengenali tuannya kan ada, meskipun tidak semua burung gitu ya, ada gitu. Nah, ini yang disebut bahwa yang namanya altruisme pada satu kelompok itu jumlah individu-individu altruis dibanding dengan individu-individu yang egois itu relatif tetap dalam jutaan tahun. Kenapa? Komposisi ini yang paling fit untuk mempertahankan keberadaan mereka gitu. Nah, bisa jadi terus kemudian akan terganggu misalkan ada spesies yang lain itu. Tentu saja spesies yang lain itu tidak ada keinginan spesies yang lain itu menghancurkan atau membuat spesies tertentu itu punah. Enggak itu. Misalnya ini 650 juta tahun yang lalu, terus kemudian entah sebabnya karena apa mendadak ada cyanobacter di bumi ini. Jumlahnya meningkat pesat sehingga melepaskan oksigen ya. Oksigen bumi yang atmosfer bumi yang tadinya sekitar 10-11% mendadak naik jadi 21-22% gitu ya. Banyak binatang yang mati, trilobita mati, semua mati gitu ya. 90% spesies itu mati. Tapi ternyata matinya spesies itu, hilangnya spesies itu digantikan oleh spesies yang lain yang lebih banyak jumlahnya. Gitu. Ya, jumlahnya itu lebih banyak. Makanya kalau ada orang yang meratapi binatang yang punah, loh kamu tuh kalau dinosaurus nggak punah ya kamu tuh nggak hidup gitu ya. Makanya jangan sok main drama. Lihat, wah harimau punah, kamu drama. Kalau harimau nggak punah kamu yang dimakan gitu. Ini adalah bentuk dari yang namanya keseimbangan atau fitnya satu alam dengan perkembangan itu. Sama dengan yang tadi itu ya. Tadi sekarang kita gaya-gayaan itu save the water gitu. Loh yang kamu save itu lo apanya? Jumlahnya air ini sejak zaman dinosaurus sampai sekarang jumlahnya di bumi ini tetap itu. Loh yang kamu mau save itu lo apanya? Save the water gitu. Loh itu ya aku ini tunggu ya tuh. Iku nang hotel-hotel gede tuh. Hotel-hotel gede, hotel-hotel larang itu ada jargon-jargon save the water. Iki kemeruh banget loh, iki guayane iku ya ngono. Padahal rasa-rasa umbah-umbah, maksudnya itu mereka itu kan kalau bisa anduk itu dipakai lagi gitu ya. Tapi guayane save the water, padahal jumlah air di dunia itu sejak zaman dinosaurus sampai sekarang itu ya tetap gitu. Nah, itu yang namanya sebetulnya kita ini zero sum game gitu ya. Misalkan ada spesies yang punah, tentu ada spesies yang muncul.
Pertanyaannya. Loh berarti kehidupan ini makin lama makin banyak. Iya, ya. Iya, makin banyak itu. Ya, kemarin kan aku ngomong di tempatnya si siapa namanya Cita Semesta itu bahwa yang namanya jumlah biomasa, jumlah jumlah barang urip itu dagingmu dikelompokno ambek dagingnya iwak, ambek dagingnya ambek tumbuh-tumbuhan biomasa itu makin lama makin banyak itu. Kenapa? Ya karena kita menyerap energi matahari dan mengumpulkan barang-barang yang namanya anorganik itu menjadi barang organik karena kita punya yang namanya energi mengubah kehidupan itu menurunkan entropi. Tapi jumlahnya ya tetap itu yang kamu ambil ya karbon dari bawah ya zero sum game. Karbon yang tadinya barang-barang yang namanya anorganik kamu ubah jadi barang-barang organik gitu. Tapi jumlahnya ya tetap gitu. Meskipun kehidupan makin banyak, ya terus kemudian spesies makin banyak, tapi barangnya itu loh karbonnya ya tetap, nitrogennya ya tetap jumlahnya di dunia. Bahkan air ini H2O ini ya tetap jumlahnya gitu. Tapi kita gaya-gayaan, save the water gitu, save the earth gitu, selamatkan bumi. Yang kamu selamatkan itu loh opo nih gitu ya. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa ini jargon-jargon ini adalah senjata bagi kita untuk berekonomi gitu ya, berekonomi gitu. Kamu jadi SJW air gitu ya, SJW air, selamatkan air gitu. Mari kita sesedikit mungkin menggunakan air lah. Kok niki lho, kok niku lapo ngono ya. Tayamum. Ya tayamum ngono ya ngono. Ngono, istinja gawe watu ngono ya ngono. Cewek gawe watu, dia Arek-arek gilani insan. ngono ya. Lah ya, iki misale tuh ngono ya, iki misale. Nah, sekarang kalau di bab ini disampaikan jadi sebetulnya pada kehidupan itu sama gitu. Hanya saja gini. Nah, karena kita ya apa namanya benang merahnya di mana sih? Kok disampaikan seperti ini? Siapa sih Richard Dawkins itu menyampaikan hal-hal yang ontologis dimix dengan yang epistemologis. Nah, kita ini kan sudah terlanjur melihat segala sesuatu itu dari sisi baik dan buruk gitu ya. Ya, ke manusia ini loh ya, manusia itu sudah terlanjur melihat segala sesuatu itu Wah, dari sisi sampai apa sekadung. ya itu sisi baik dan buruk. Tentu saja baik buruk itu dari sisi manusianya gitu. Kalau menguntungkan manusia dibilang Dibilang baik gitu ya. baik. Ya kalau tidak menguntungkan dibilang buruk gitu ya gitu. Itu dibilang buruk. Perilaku-perilaku yang agresif itu dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan gitu. Dalam batas tertentu gitu. Bayangno tuh, misalnya kamu punya kelompok terus kemudian diserang kelompok lain, kelompokmu nggak ada yang agresif, habislah kamu tuh gitu ya. Ya, jadi kelompok ada yang agresif itu disebut sebagai apa namanya ya menguntungkan manusia gitu. Bahkan manusia itu cenderung kalau ada orang yang terkenal gitu, cenderung kita itu melupakan kejahatan-kejahatannya gitu. Oh kita puja-puja. Yang paling gena contohnya siapa? Contohnya yang kemarin itu sebetulnya haul ya, peringatannya Isaac Newton itu. Isaac Newton itu mati itu persis 1 tahun yang lalu. Loh, Haul, dia ini loh bos. ya. Dia itu orang brengsek sak brengsek-brengseknya lah dia itu. Beneran itu ya. Bahkan dia itu menulis catatan itu yang yang oleh keluarga kerajaan itu tidak boleh dipublish gitu itu. Karena akan meruntuhkan reputasi Isaac Newton itu sendiri gitu ya. Isaac Newton bahkan misalnya itu manuskrip Isaac Newton itu ribuan lembar gitu, ribuan lembar. Baru akhir-akhirnya aja dipublish satu persatu dan tidak banyak orang yang tertarik gitu. Lah aku tertarik saja nih gitu ya. Nah, dulu itu salah satunya adalah eh, apa namanya siapa namanya Isaac Newton itu dia itu mufasir gitu. Lo mufasir dia itu. Lo iya, menafsirkan Oke, Bible. terus. Lo iya gitu. Isaac Newton itu menafsirkan Bible, ditulis penafsirannya tentang Bible itu gitu. Jadi dia itu ya dia itu true believer. True believer dia itu. True believer tapi ya kepercayaannya beda dengan kepercayaan orang lain bahkan
secara eksplisit dia tidak setuju dengan konsep Trinitas. Itu betul-betul disimpan itu. Wah, kalau enggak udah digantung sama orang Inggris zaman segitu itu karena apa namanya menentang Trinitas itu adalah blasfemi itu ya. Ya. Penistaan agama. Zaman segitu betul-betul bisa digantung dia itu. Nah, tulisan-tulisan Isaac Newton itu bahkan sampai dia meninggal itu disimpan sama royal family itu. Ini jangan sampai ini tidak pantas untuk dipublish gitu ya. Nah, yang begini-begini itu terjadi pada manusia, tapi tidak terjadi pada spesies yang lain karena manusia mengalami revolusi kognitif. Meskipun manusia ini kalau dia terus kemudian lahir ditinggal gitu ya di hutan itu ya, misalkan berkelompok dengan anak-anak manusia yang lain dibiarkan, dia akan seperti pemburu pengumpul. Nggak kenal bahasa gitu ya. Dia nggak kenal bahasa gitu. Nggak kenal bahasa gitu. Terus kemudian ya gimana berkomunikasi, ngomong soal lelembut nggak bisa dia gitu ya. Karena lelembut itu adalah hasil dari revolusi kognitif gitu. Jadi ya perilaku nenek moyang kita pemburu pengumpul. Kita itu dalam waktu 340.000 tahun itu dalam kondisi yang seperti itu. Kita nggak kenal bahasa gitu ya. Jadi makanya kognisi kita itu hasil dari perubahan bagaimana kita mengenali lingkungan, bagaimana kita berhubungan dengan individu lain. Itu membuat mental manusia berkembang dari zaman ke zaman gitu ya. Sehingga kalau dulu disebut sakit mental tertentu, sekarang tidak lagi disebut mental. Atau yang dulu disebut sehat, sekarang jadi nggak sehat gitu ya. Loh iya benar gitu. Karena dulu itu kelakuanmu ya, misalnya keahlianmu membunuh lawan itu dianggap itu adalah hal baik gitu. Hal baik gitu. Hal baik, bahkan ada istilah yang membingungkan. Bahkan adalah istilah yang membingungkan, penjahat perang. Penjahat perang itu kan yang kalah perang gitu. Bayangin aja itu. Loh, kalau seandainya sekutu itu kalah, yang menang itu Nazi, ya Montgomery, Plato, Eisenhower itu ya Patton, MacArthur itu penjahat perang semua itu kalau seandainya Nazi menang gitu ya. Nah ini ya itu akhirnya ya kita itu membuat hal-hal yang baik itu cenderung dari satu sisi. Misalnya setelah pasca Perang Dunia Kedua semua yang berbau-bau Nazi dianggap jelek gitu ya. Coba kalau Nazi yang menang, wah udahlah ya gitu. Ya kita akan memuja-muja Hitler gitu, Heil Hitler gitu ya. Itu adalah hasil kognisi manusia gitu. Nah, itu tidak terjadi pada binatang-binatang itu ya, termasuk yang diteliti dalam dalam bab ini itu. Bab ini itu sebetulnya bab yang paling membosankan di buku ini gitu ya. Ya. Membosankan, dia itu cuman membandingkan ini kalau bekerja sama, kalau tidak menghasilkan apa gitu ya. Dia membuat matrik, membuat penelitian pada beberapa spesies gitu. Ini sebetulnya ya tapi sakjane ya buku ini bosen itu gitu ya. Ini bener buku ini bosen nih. Selfish Gene ini itu membosankan. Aku moco itu bosan, tapi ya karena aku pengen moco ya. Jadi aku itu sampai bab 10 itu, itu bosan aku moco buku ini gitu. Baca buku itu bosan, tidak seperti kalau baca God Delusion itu nggak bosan itu memang memang provokatif Richard Dawkins itu, atau bukunya Richard Dawkins, bukan Richard Dawkins. Kalau bukunya Sam Harris itu semua itu provokatif itu. Provokatif. Pertama kali baca bukunya Sam Harris itu malah aku yang namanya The End of Faith itu ya. The End of It. Akhir dari sebuah keimanan itu ya. Akhir The End of It itu buku yang pertama aku baca bukunya Sam Harris yang lain itu. Tapi Sam Harris itu orangnya kalem orangnya halus, tapi provokatif gitu ya.
provokatif, orangnya kalem provokatif. Kalau Lee Sedao-kin meledak-ledak ya provokatif juga gitu. Provokatif juga itu. Nah, tapi di buku ini Richard Dawkins itu les gitu ya. Provokatifnya itu sedikit gitu. Beda kalau yang Kalem. di God Delusion atau yang namanya The Greatest Show on Earth itu ya. Hmm. The Greatest Show on Earth itu dia provokatif itu dia provokatif. Ini adalah gitu. Tapi ya di buku yang membosankan ini gitu ya. Yang paling membosankan Babi Ki Sakjane Ya, gitu. Bab ini ya. paling membosankan itu Cuma ya. perbandingan tok ta, Dok. Ini bab ini adalah bab yang paling membosankan. Bab yang lain itu masih menarik gitu. Bab ini bab yang paling membosankan. Sebetulnya dia hanya menganalisa atau menyampaikan perbandingan kerjasama dan tidak kerjasama Ya. pada beberapa spesies gitu. Dan tapi ya ada tentu Richard Dawkins itu piawai gitu ya. Piawai menyampaikan hal-hal yang baru dalam setiap babnya gitu ya. Nah, Dan salah satunya yang baru itu adalah ya ini tadi kelelawar gitu. Jadi akhirnya itu maksudnya Richard Dawkins itu kamu jangan merasa apa? Kamu jangan merasa istimewa. Kamu bisa mengenali musuh, mengenali lawan. Lo ya iso ngono lho ya. iya, Itu iya, iya. itu adalah idenya Richard Dawkins. Wes, iku sih. Wih, wis sak jam ya. Pecace Oke, gak jelas. siap. Iki gak enak pertanyaan tapi iki, Dok. Ya bagus Ya, lah. Dok, tapi aku arep Apa? takon soal strategi tit for tat itu loh. Iya kenapa? Kenapa itu dianggap sebagai strategi yang sukses menurut Dawkins? Ya, Dawkins itu kan melihat ini adalah strategi yang sukses untuk kehidupan gitu loh ya. Untuk kehidupan ini adalah sukses. Jadi adalah fit dengan yang namanya komposisi gen, terus perbandingan jumlah spesies gitu ya. Jadi akhirnya gini, sebetulnya itu yang semua adalah sumber daya sih sebetulnya. Misalnya gini, sumber daya bagi manusia itu apa? Ya semua kehidupan. Kabeh-kabeh mbok pangan ya. Kewan mbok pangan, tumbuhan mbok pangan yo, bakteri yo mbok pangan itu. Hanya manusia yang kayak gitu itu. Iya, iya, iya. Oh, ya. Saya minum 2 ya, bakteri mbok pangan gitu ya. Ya, itu tapi yang namanya strategi yang seperti itu adalah itu sebetulnya bukan strategi tapi yang terjadi gitu ya. Nah, itu tadi ya, dalam hal ini itu yang namanya Richard Dawkins itu mix antara ontologis dan epistemologis. Ini bukan strategi sebetulnya. Ini adalah kejadian yang dijelaskan. Kenapa kejadian ini memberikan manfaat gitu ya. Kenapa dua apa dua dua kondisi itu berhubungan sebab akibat gitu. Nah, Oke. mekanismenya seperti itu. Nah, oleh Richard Dawkins itu disebut sebagai strategi. Padahal ya enggak, mereka itu mengikuti nalurinya, mereka enggak tidak berstrategi sama sekali gitu. Nah, itu loh makanya ini Richard Dawkins itu jagoan itu mengcompound atau meramu antara ontologis dan epistemologis. Jadi kamu itu tersihir gitu. Baca bukunya Richard Dawkins itu kesihir gitu. Jadi ya, tapi kalau kita sudah terbiasa ini epistemologis, ini bisa-bisanya Richard Dawkins aja Ya, gitu. ya. Nah, ini Ya, ya. tapi ya Richard Dawkins dalam hal ini, udah lah ya. Kalau kita melihat dari pengetahuan manusia, jasanya dia itu luar biasa gitu ya. Jasanya dia itu melampaui orang-orang hidupnya itu didedikasikan untuk menyampaikan sains secara populer itu. Ya, itu didedikasikan sampai akhirnya ya dia sukses pun juga karena ini gitu ya. Sehingga sekali dia ngomong dia bareng sama Hitchens, bareng sama si siapa namanya Sam Harris, malah disebut sebagai 4 penunggang kuda gitu ya. Itu adalah itu juga strategi gitu. Kalau ini jelas-jelas strategi karena itu disadari gitu ya. Itu disadari sebagai strategi menyebutkan Four Horsemen itu ya, 4 penunggang kuda itu adalah strategi bagaimana menularkan pengetahuan. Itu juga strategi meskipun ya apapun
strateginya itu tidak mengubah statistik gitu. Tidak mengubah Oke. statistik ya, tidak mengubah statistik. Orang yang liberal ya sak munu-munu ae gitu ya. Kalau di satu populasi, di tempat yang lain oh, Oke, wis tuh iki wis Dok. jam Siap. 09.00 tuh wis. Oh, Dok. Makasih ya. Makasih Oke, teman-teman. Nanti oke. tak share di Nanti feed. diteruskan. Oke Siap. ya. Kurang 1 bab lagi. Oke, sip. Selamat malam. Selamat malam. Oke.